Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MA Prilian Dwi Anggara dengan NIM 2301005. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif, statistik inferensia, dan validasi reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sebelum masuk ke aplikasi SPSS, saya akan menjelaskan ketiga materi tersebut. Oke, yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif menggambarkan data yang dikumpulkan dengan menggunakan ukuran-ukuran seperti rata-rata, median, dan standar deviasi. Tujuannya adalah untuk meringkas dan menyajikan data dengan mudah. Statistik inferensia membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Tujuannya adalah untuk mengeneralisasikan hasil sampel ke populasi yang luas. Validasi reliabilitas menguji konsistensi dan keandalan alat ukur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa alat ukur menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Oke, sekarang lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Oke, di dalam aplikasi SPSS yang pertama pilih variable view. Di sini kita ketik nama, kemudian nomor 2 umur, nomor 3 lama, nomor 4 istirahat, nomor 5 penerangan, nomor 6 jenis underscore komputer, nomor 7 hasil underscore RT. Untuk nama itu tipenya dibuat string, kemudian weight ukurannya adalah 20. Untuk desimal ini dibuat 0 semua. Terus untuk label buat nama responden, untuk umur responden, terus istirahat, lama istirahat, lama penggunaan. Untuk istirahat, lama istirahat. Untuk penerangan, intensitas penerangan. Untuk jenis komputer, jenis layar komputer. Untuk hasil underscore RT kita buat hasil reaction time. Kemudian ini untuk teksnya buat tengah ke center semua. Kemudian value-nya untuk umur kita tambahkan jika dia 1 maka labelnya besar lebih dari 40 tahun. Jika value-nya 2 kurang dari sama dengan 40 tahun.
klik OK. Untuk lama, tambahkan value 1, labelnya lebih dari 4 jam. Kemudian 2, kurang dari sama dengan 4 jam. Oke. Untuk istirahat, tambahkan value 1, labelnya kurang 15 menit. Tambahkan lagi untuk 2, lebih dari sama dengan 15 menit. Untuk penerangan, tambahkan value 1, lebih dari 300 lux. Untuk 2, lebih dari sama dengan 300 lux. Oke. Yang terakhir, value 1 buat lelah lebih 240 milidetik. Terus 2, tidak lelah kurang dari sama dengan 240 milidetik. Oke, dan ini untuk namanya buat nominal, terus ini scale. Terus untuk hasil artinya buat target. Nah, situ masuk ke data view. Nah, untuk datanya itu saya sudah buat di aplikasi Excel. Tinggal copy aja. Habis itu masuk ke aplikasi SPSS, kemudian paste di sini. Nah, jika sudah, yang pertama kita masuk transform, terus pilih record intro define variables, pilih umur, pindahkan ke kanan. Habis itu ini ketik umur 2. Terus untuk labelnya label kategori, pilih change, terus pilih all and view files. Terus ini 1, range of value nya 41 dan add. Terus ini 2, pilih yang atasnya lowers 40, pilih add. Nah, jika sudah, pilih continue dan OK. Nah, maka akan keluar umur 2. Masuk ke variable view lagi. Di umur 2 kita tambahkan values-nya. Jika 1 dan lebih dari sama dengan 40 tahun. Value-nya jika 2, maka kurang dari sama dengan 40 tahun. Kemudian OK. Untuk desimalnya buat 0.
Nah, jika sudah, masuk ke analis, kemudian decision statistik, pilih yang frekuensi dan masukkan semuanya. Pindahkan ke variables, kemudian pilih statistik, checklist, mean, median, mode, kemudian ini minimum, maksimum, variance, standar deviance, continue, kemudian OK. Nah, ini adalah output yang sudah kita masukkan tadi. Sini ada umur responden, lama penggunaan, lama istirahat, intensitas penerangan, jenis komputer, hasil reaction time, dan kategori. Sini sudah diketahui ada mean-nya, median, mode, standar deviasi, variance, dan lain-lain. Untuk mengetahui yang lebih jelas, sini ada bisa diklik umur responden, dan ini hasilnya. Ada frekuensi, persen, valid persen, kumulatif persen. Ini untuk lama penggunaan, istirahat, intensitas penerangan, jenis komputer, dan hasil reaction time. Oke, selanjutnya yang kedua adalah statistik inferensia. Untuk datanya saya sudah membuat di aplikasi Excel, kopikan, masuk ke SPSS, dan pastekan di bagian data view, pastekan di sini. Jika sudah di variabel, namanya saya buat X1, yang kedua X2, dan yang terakhir Y. Untuk desimalnya buat 0 semua. Dan measure-nya buat scale semuanya. Ininya buat center. Nah, jika sudah, masuk ke data view dan pilih analis, regression, pilih ke linear, dan untuk Y nya masukkan ke dependent, X1 dan X2 masuk ke independent, kemudian save, dan checklist yang unstandardized, kemudian continue. Jika sudah oke. Nah, jika keluar seperti ini, kita abaikan saja, kita close. Nah, karena kita akan membutuhkan yang res underscore 1. Jika sudah seperti ini, jika muncul seperti ini, pilih analis, kemudian deskripsi statistik, explorer, dan masukkan yang ini tadi ke sini, kemudian pilih plot, checklist ini, kemudian continue, dan pilih OK. Nah, nanti akan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini dia. Dan ini adalah jika data sampelnya kurang dari 50. Ini kurang dari, jika sampelnya kurang dari 50, dan ini yang lebih dari 50. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.